Tarian. Oh iya, betul. Masih enggak? Oh, cukup butuh nama. Cukup bur. Kabar. Kalah satu kali tidak apa-apa, itu senang kita main lagi. Ya. Ya udah di setting isolate. Di mana isolate itu? Sini ya. Iya. Tolong nih. Sebagai satu. Terserah boleh satu atau boleh apa? Iya.
Pak Eko nggak ada suaranya. Siang semuanya? Sehat ya? Kalau dilihat dari mukanya tuh sumringah kalau orang Jawa bilang. Sumringah itu apa? Senang ya. Kalau teman saya senang ya. Nah, semoga bahagia ya. Karena saya senang, saya khawatir gitu. Ya, mungkin kalian sudah harus mengakhiri pembelajaran. Karena juga kalau siswa sudah tidak senang dengan gurunya, yang berikutnya tidak bertemu. Nah itu berarti kan mendoakan menjadi tidak baik, kan seperti itu. Nah ini ngomongin tidak baik, ini dengan suara sirine itu kan ya, tidak begitu menyenangkan. Nah sebelum memulai pembelajaran kita absen dulu satu persatu ya. Oke, seperti biasa cowok-cowoknya ada tugas negara gitu. Pokoknya ketika saya pembelajaran cowok-cowoknya ada tugas negara yang harus diselesaikan. Oke. Adi Mutiara? Oke, terus Andini? Ya, lanjut lagi Azalia, Aulia, Citra, Dea Putri, oke, Dia Hayu, ya, Dian Vita Karisma, terus Divani, Lisa, Farah Amelia, terus Fitri, Wisna, sakit ya, oke. Karunia, Wisnu Dini, sakit juga ya. Terus Nabila, Nisha, Nur Halimah, ya. Sahwa, Sekar, Suryani, Faradis, Wilansari, Yudikan, Alhamdulillah. Dan semoga juga yang sakit itu sehat ya. Kalian juga harus jaga kesehatan gitu kan. Apapun kondisinya, kalau bisa tetap dijaga karena namanya kesehatan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Oke. Dan silakan untuk yang mendapatkan hari ini silakan untuk hadir di depan dan pimpin selalu. Sebelum udah terima kasih ya. Jokes, jokes ya, karena calon ibu-ibu ya. Ya, kalau adik berarti butuh kakak ya. Kakaknya berarti ya, naskah siaran radio. Nah, pada kesempatan yang lalu saya sudah membahas naskah siaran. Bisa kita ambil sumbernya dari mungkin portal lain ataupun juga yang bisa kita sebut dengan media online. Nah, banyak sekali media online yang kita bisa ambil. Kemarin kalian juga sudah mencoba mempraktekkan ya bagaimana susah mungkin ya seperti itu. Ya, oh iya, yang ada pertanyaan apa? Kalau ini akan mengambil dari media online apakah sebutkan sumbernya? Oke, nah ini pertanyaan bagus dari Farah. Jadi kalian ada siaran kan, siaran di acara yang di situ sebenarnya harus diucapkan dari mana sumbernya atau mungkin diberi yang kalian kamu berpikir dari ini dan sebagainya seperti itu. Jadi
bisa informasi kita itu dari media lain. Ada juga pesan yang digunakan di media itu ternyata tidak usah diucapkan pun tidak apa-apa. Dengan syarat merubah beberapa kata-kata kalimat itu sudah dikatakan dengan hasil karya sendiri. Ada beberapa pihak yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau menurut katanya sendiri, melihat kondisinya. Kalau ya sudah nggak apa-apa. Tapi di situ nanti beberapa kali kalian sebutkan, beberapa kali itu juga tidak perlu disebutkan. Kalau kalian sendiri memang sering bilang kepada teman-teman yang lain bahwa aku ambil berita dari webmu ya, aku ambil dari mediamu ya, mereka bilang tidak apa-apa memang diizinkan. Jadi setelah kita mendapatkan izin itu dibolehkan. Nah, izin ini sendiri memang harus kita dapatkan. Itu berlaku dengan ketika kita membawakan lagu, tapi harus izin kepada pihak penciptanya. Itu hampir sama, menulis naskah rewrite dengan juga yang dibawakan oleh para musisi di kafe dan sebagainya. Nah, ini kan berkaitan tentang hasil karya, originalitas. Terus juga yang kita harapkan adalah saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ternyata memang ketika kita menulis naskah siaran radio, itu memang dibutuhkan kejelian, dibutuhkan untuk bisa mengetahui bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita baca disampaikan kepada pihak-pihak terkait supaya nanti sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Saya tanya dulu kepada kalian, ketika menyampaikan suatu informasi, kalian paham nggak isi esensinya? Kadang kan hanya mengucapkan saja. Nah, jangan-jangan ngomong aja, tapi aku nggak tahu isinya apa. Nah, ini yang bahaya. Siapa yang sebenarnya ketika membaca, dia sudah memahami terlebih dahulu. Boleh mengatakan? Siapa yang sudah memahami? Aku baca berita, ternyata esensinya ini. Difani paham tentang apa yang disampaikan berita yang ketika kamu siaran? Oke, paham ya. Lumayan sedikit ada catatan-catatan dan sebagainya. Oke, kita masuk ke naskah siaran pertunjukan. Saya akan spesifik. Sebenarnya penulisan naskah ini bukan hanya diperuntukkan untuk yaitu tadi di bagian podcast pun sekarang harus tertulis. Nah, di layar PPT kalian sudah ada cara menulis untuk naskah siaran radio. Nah, bisa kalian baca sendiri bahwa naskah siaran itu materi yang akan disampaikan penyiar untuk bersiaran dengan teknik untuk kita membaca dan dalam hal jurnalistik atau berita. Presenter televisi, podcaster juga memerlukan naskah dalam kondisi tertentu. Jadi ketika kalian melihat yang saat ini berbeda, mungkin sudah dipahami. Tapi semuanya pasti berkonsep. Memang ada beberapa influencer ataupun mungkin sudah dihafal, tapi tidak bisa dilepaskan daripada naskah siaran. Kalau semuanya naskah ibaratnya ditulis terus dipegang, ya mungkin tidak terlihat begitu menarik untuk bisa didengarkan. Makanya penghargaannya set dari bukan bedanya. Ada riset terlebih dahulu. Contoh mungkin yang paling adalah Sulawesi-Barat. Itu bergerak semua riset diberikan ke majulah untuk dianalisis. Setelah dianalisis, disampaikan dengan bahasanya sendiri. Terus ada di sekarang masih atau tidak, saya kurang begitu mengikuti dari ikan itu itu kan juga menyampaikan bahwa ketika bersiaran, ketika itu dia sebenarnya konsepnya aja dia dapatkan,
Tapi semua isi atau pertanyaan dari tiap segmen itu sebenarnya sampai pun kadang juga tidak mengetahui. Belajar dari konsep naskah yang sudah tertulis ataupun dibuat oleh tim kreatifnya. Kita coba bahasa untuk teknik penulisan naskah ini sendiri, kita akan bahas. Nah, penyiar itu menyampaikan secara ad-lib. Ad-lib itu diutarakan atau diucapkan. Nah, ini juga salah satu bentuk daripada iklan. Makanya ada iklan komersil ataupun iklan layanan masyarakat berbentuk rekaman, sering kalian lihat atau dengar, dan juga yang dibacakan oleh. Nah, ad-lib ini sendiri karena hanya diberikan pointersnya oleh mungkin dari bagian marketing atau bagian tim kreatif untuk dikembangkan karena disesuaikan dan seperti itu. Seringkali mungkin kalian dengar bahwa ad-lib ketika menyampaikan suatu produk dikaitkan dengan kondisi seperti itu. Jadi mungkin sebagai contoh kita berbicara tentang musim hujan. Di situ mempromosikan tentang vitamin C. Nah, kayak gitu. Vitamin C, musim hujan, kondisinya dingin. Nah, itu poin-poinnya. Vitamin C-nya. Contohnya adalah kalau musim hujan seperti ini, pasti kondisi hujan sekali sakit. Tidak akan ada lagi hujan gitu kan. Nah, caranya sendiri bisa menjaga kondisi supaya tetap fit. Nah, seperti itu. Jadi itu masuk ke bagian nya gitu. Konsumsi produk ini untuk menjadi kondisi hal yang bersemangat dan hampir terjadi apabila tidak merasakan capek sekalipun. Segala bentuknya biasanya ya memang iklan itu kan bahasanya memang agak dilebihkan. Di situ yang dimana tidak secara naskah kita tapi ada prioritasnya. Oke, sama sekali kesadaran umum dan naskah itu berbicara tapi berbicara konsumsi penyiar dan dimengerti oleh pendengar. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa ada poinnya, terus disampaikan, kita seperti ya ngajak, ngumumin. Habis itu mempengaruhi supaya apa? Pendengar itu mau untuk membeli produk, khususnya di situ. Jadi penulisan naskahnya harus berbentuk sesuatu ajakan yang dimana bisa mempengaruhi hingga orang itu bisa bergerak untuk membeli produk seperti itu untuk ad-lib penulisan naskahnya. Ada beberapa prinsip untuk penulisan naskah yang ini di mana harus ada beberapa hal, 3 hal utama. Yang pertama adalah gunakan bahasa tutur. Tutur itu dari bahasa ada bicara, bahasa yang memang dikonsumsi oleh telinga. Write the way you talk. Maksudnya ini adalah tuliskan sebagaimana Anda mengatakan, gitu kan ya. Bukan ketika kamu menulis ataupun mengatakan lewat ucapanmu. Saya masih mendengar beberapa dari kalian bersiaran itu menulis dari cetak, ucapan sepenuhnya tidak diganti bahasa tutur. Kan seperti itu. Nah, ini juga harus dirubah. Sebagai contoh yang saya dengar adalah harusnya itu kan kalimatnya aktif. Ini malah kalimat pasif. Ketika kalian membaca di bagian statement menteri pendidikan Nadiem Makarim. Nah, ini jangan juga siswa-siswa SMK
menjadi lebih bersemangat dalam berkarya. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu dengan yang benar pendidikan Menteri kemarin bahwa lebih memberikan siswa SMK lebih banyak berkarya gitu. Jadi kesempatan gitu ya, itu masih saya dengar ketika sambil berkegiatan, karena sekarang ini kegiatan kalian untuk bersiaran di One Voice saya akan dengarkan, apalagi kan sekarang sudah bisa diakses dari berbagai layanan web dan sebagainya. Jadi di ruang guru sekarang saya mulai dari ruang guru broadcast terlebih dahulu, itu akan didengarkan untuk siaran One Voice. Tidak menutup kemungkinan nanti saya akan bergerak ke ruang guru MA semuanya. Kalau ke ruang guru MA nanti mungkin juga ke lainnya gitu. Tapi memang investigasi kan ya. Jadinya nggak belajar memberi kalian siaran terus kan, gitu. Terus ini bagus. Siang gitu. Nanti sih makan semuanya gitu. Nah, itu kan pas. Oke. Lanjut lagi ada namanya 3 hal utama dalam merinci penulisan naskah. Nah, kalau kita berkis kan langsung ini ya, kisahnya beda-beda ya. Ada kisah tadi, ada kisah seputar selebritis, gitu, macam-macam. Kisah ini adalah simple and soft. Dan teman yang sebenarnya simple mudah dipahami. Kalau panjang biasanya juga sulit dicerna. Sebaliknya kalau pendeknya juga harus mudah dicerna. Jangan terlalu panjang. Pendengar itu maksudnya apa yang ini nggak nyangka pendengarnya begitu. Dalam sering saya bilang kebanyakan itu kalian juga paham bisa saja ketika mengucapkan dalam arti satu kalimat itu mungkin menjadi kata kami sudah paham dari itu sampai 10 berdasarkan kata kami semasa pendengarnya apa maksudnya begitu nggak paham menggunakan seperti itu. Terus faktor yang ketiga adalah nah ini bukan lagi ya. Nah, ini silakan itu juga bisa berkaitan tentang easy listening. Nah, berarti apa? Easy listening mudah didengarkan. Ini bisa ketika mengucapkan dalam kalimat dan sekali ucap harus langsung mengerti. Nah ini kalau langsung mengerti paham. Nah ini buat PR semuanya ya. Saya ucapkan, terus habis itu langsung audien tuh, oh ini tuh maksudnya. Contoh kalau kalian mengucapkan dalam pembacaan berita. Mungkin kalau pembacaan berita pun dibuat format yang lain nanti mungkin dalam arti kemarin kan One Voice on Indonesia Session Radio SMK 1 Semarang kan gitu kan. Nah habis itu selesai 15 menit. Semakin berkaitan dan sebagainya. Jadi untuk selanjutnya kayak gimana dan seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk easy listening formula ini sendiri ya. Apa yang diucapkan terus akan menarik dan seperti itu. Ya kan kalau lagi kenalan baru minum air dan sebagainya gitu. Sama saya ini ada enak belajar bisa ngobrol gitu.
Saya khawatir mereka bisa membuat orang banyak canda gitu. Nah, bahaya juga kan ya, sampai begini. Itu kan berbicara mungkin kan kayak gitu. Bahasa itu pun seperti itu. Nah, begitu harus ngerti. Tapi ini seperti itu. Tapi kalau jangan bisa menyesuaikan, tapi sendiri gitu kan. Sampai juga baru bisa mungkin. Nah, itu pun seperti itu. Lalu lanjut itu maka kasihan karakteristik itu sebagai berikut: layar baca dan disampaikan dengan tutur kata yang baik. Contohnya, gitu kan? Bukan tulis partai berani kalah PBK, tetapi tulis partai berani kalah. Situ kan seperti itu. Nah, jadi ada pengucapan yang dimana kita harus memahami, terus penulisan dan juga pengucapan pun juga harus dijabarkan karena tidak semua istilah itu dipahami. Seperti kalian apa istilahnya ente-ente ya gitu. Ya aku ngertinya kayak ngomong ente-ente, aku kan bingung taunya saya ente itu kamu, orang Arab kok ente kan malah jadinya kayak gitu. Padahal yang dimaksud ente-nya itu apa? Nice try. Coba lagi gitu. Ya, apa yang dicoba lagi nih? Apapun coba lagi. Istilah yang apa sih ini agak penting tadi kalian dan bisa membuat sesuatu hal yang ternyata buat orang itu ngerti orangnya. Kalau sudah juga memang bagiannya disesuaikan juga siapa tahu kalian mendengarkan jangan gitu loh. Untuk yang sini yang dengerin banyak remaja, anak dewasa dan sebagainya itu ya ternyata banyak juga yang ingin mendengarkan. Salah satunya adalah itu terus kalian kamu nggak paham bisa jelasin kayak gitu aku dan sebagainya. Kalau sedikit Beri informasi bahwa seperti ini dan sebagainya. Tapi ya semoga orang tua kalian juga tidak mengucapkan bahasa yang dari kalian kepada temennya kayak gitu. Nanti ngomongin sama teman kantornya, udah pokoknya ente aja ya gitu kan ya nggak mungkin dong. Ente apaan mah loading? Wah ini kamu tidak mengikuti zaman padahal baru tahu kemarin malam kan kayak gitu. Kadang ya triknya orang tua, yaitu saya maksudnya juga kayak gitu. Jadi kulaan dulu baru disampaikan. Oke, lanjut lagi. Terus bersifat langsung. Nah, ini berarti komunikasinya pendengar dan juga untuk penyiar. Tidak ada pihak ketiga. Namanya orang ketiga itu apa? Biasanya orang ketiga itu apa? Bicara sama saya berusaha lebih nggak langsung aja fit yang tolong apa namanya ambil terus siapa gitu yang itu siaran langsung kepada audiens. Lanjut lagi yaitu sekali baca sesi atau sekali ucap langsung dimengerti tadi juga. Jadi ketika kalian baca pendengar itu dia langsung bisa memahami. Nah, saya mulai nanti level berikutnya ini adalah kalian semuanya untuk bersiaran. Ketika siaran, coba minta beberapa temanmu untuk mendengarkan lalu tangkap apa isinya, paham nggak yang diucapkan. Nah, jadi itu sebagai indikator. Atau mungkin ketika kalian bicara ngobrol, namanya Divani sama Yurikan ngobrol kayak gitu, saling paham nggak?
Nah, kayak gitu. Kalau enggak berarti ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terus personal, jadi ya pribadi. Kalau ngomongin pribadi biasanya kan enak kan kayak gitu. Berasa kita dihormati. Nah ini sifat daripada salah satu ketika kita nulis naskah, ya kita menujunya kepada beberapa pihak dan langsung kenal. Walaupun bagi sebenarnya yang siang hari ini yang mungkin merasa biasanya makan siang ada yang nemenin, terus sekarang ada yang nemenin, ya jadi aja ya, dan gitu. Mungkin kemarin masih ada temennya yang damping untuk sekedar memesankan minum, sekarang sudah nggak ada. Rasanya gimana ya? Kayak gitu kan, jadi deket banget. Padahal kita ngomong untuk banyak pihak seperti itu. Menyadari yang keluar hanya suara, iyalah. Nah, ini suaranya harus suara yang dimana kalian fokus untuk diucapkan. Jangan ada suara noise yang lainnya, kan kayak gitu. Ada suara HP berbunyi dan lain sebagainya. Makanya di ruang siaran tidak dibolehkan untuk membuat dering HP gitu. Getar pun juga akan terdengar kan seperti itu. Jadi lebih personal untuk suara dan baca naskah dengan bagus dan jelas, meyakinkan suara yang dihasilkan sesuai dengan yang dikehendaki, ringkas, mudah dibaca, dan intinya alami, wajar, sebagaimana percakapan sehari-hari. Nah ini ya, kalau percakapan sehari-hari kita ngobrol cerita seperti itu. Terus ada unsur jelas, ringkas, sederhana, dan aktif. Nah, berikutnya imajinatif. Ini kayak film apa? SpongeBob ya. Yang imajinatif itu. Nah, ya imajinatif berarti bisa menciptakan. Contohnya siapa ngomong ke itu sebenarnya siang-siang kayak gini. Mungkin yang masih ada di sekolah, di tempat kuliah, gitu ini menjadi suatu hal yang kalian akan rindukan setelah kalian wisuda ataupun sudah lulus kan seperti itu. Nah sebelum momen itu akan bilang, coba bersama teman-teman, coba keluar secara baik bersama-sama. Bisa mendeskripsikan. Nah ini biasanya ketika kalian menyampaikan dengan kondisi yang real, karena siaran siang-siang gitu kan. Sebenarnya kalau siang ini minum es teh, terus es tehnya tuh ternyata tasnya tuh wah. Ada bakso mungkin yang kayak gitu, baksonya itu juga bakso yang ada, terus bakso isi mungkin telur, ya ya itu terus ya barangnya enak, tidak gitu kita udah makan di kendaraan. Terus ada salah satu teman kita yang bilang, udah ini aku yang bayarin. Cocok kan? Iya. Langsung enaknya tuh berasa kayak kayaknya makan besok lagi aja, nanti malam aku gak akan makan, masih kenyang soalnya dibayarin sama temen. Nah tapi punya usut ternyata temen itu yang bayarin bagian bendahara kayak gitu. Ternyata ambil dari duit bendahara, kan ya gak enak juga gitu. Tapi kan itu membuat suasana itu lebih imajinatif. Bisa jatuh di depan seperti itu. Bisa nggak gitu begitu buat itu? Nanti ya, saya itu punya lengkapnya itu saya ingin bergantian siaran satu segmen dengan kalian buat sama-sama kayak gitu. Siap kan? Yang lain itu siaran siap. Nah, jadi ya, ya, itu jadi beda.
Ya, saya lebih asik gitu kan ya. Lu jangan ya, dan sebagainya. Nanti Hmm. Ini misalnya ya, jadi tidak semua singkatan itu orang akan paham kan seperti itu. Jadi dijabarkan. Kayak saya yang sering bilang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu juga diucapkan kalau yang kurang pemilihan harus dijabarkan. Ini disingkat dengan pemberian keterangan sesudah ataupun dikemukakan. Ini ada dua cara, yaitu penyebutan karyawan PT Dirgantara Indonesia atau PTDI, atau kata itu di depan boleh ataupun di belakangnya juga dibolehkan untuk menghindari akronim. Nah, pembulatan angka nih yang sering daripada nanti angkanya sebutin semuanya, apalagi berkaitan tentang nominal kan kayak gitu. Saking bingung nih kalian, apa ini 9 itu berarti nyebutnya apa? Miliar. Nah, udah kayak gitu 1.598.000.000 lah, pusing kan kayak gitu. Nah, bisa disebutkan kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Gampang kan, daripada ribet. Nanti niatnya kalian nyebutin harusnya triliun menjadi miliar kan parah loh. Anggaran daerah 1 miliar padahal 1 triliun. Nah, itu kan sangat-sangat membuat resiko. Seperti ini, SK nomor 002 dan sebagainya. Naskah yaitu cukup surat keputusan tertanggal berapa dan sebagainya 2004 kan kayak gitu. Semua ditemukan gitu. Sebenarnya datanya logis ini berkaitan dengan unsur SPOK, subjek pendidikan keterangan, contohnya karena gaji PNS naik menyebabkan meningkatnya harga kebutuhan pokok. Jika dituliskan kenaikan gaji PNS menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat, kalian bisa melogika bahwa masa karena gaji PNS naik, terus harga-harga kebutuhan pokok pun juga meningkat. Itu kurang logis. Ya, kita bisa menuliskan dengan kenaikan gaji PNS, nah menyebabkan ada kaitannya dengan harga kebutuhan pokok yang meningkat. Itu hampir sama tapi berbeda. Pemahaman pun juga ketika audien mendengarkan, mereka akan juga ini yang dimaksud gimana, kok bingung sendiri gitu kan. Ini yang unsur logis. Untuk unsur berikutnya, jadi seperti kita cerita, kita ngobrol, kita dengerin sesuatu hal. Seringkali kalau kalian dengar radio itu yang pingin kan bukan menghakimi terus nyuruh kan kayak gitu. Lebih enak mencerita kayak dongengin seperti itu. Nah, ini unsur yang harus digunakan, yaitu gunakan kalimat tak langsung atau hindari penggunaan kalimat langsung. Bercerita, menceritakan. Nah, bagaimana, mengapa 5W1-nya bisa masuk di situ? Saya tidak mau berkomentar contohnya. Takut orang salah persepsi, tegasnya. Nah, ini seperti tadi saya bilang bahwa ada harus perubahan. Ia tidak mau berkomentar karena takut menimbulkan salah persepsi. Nah, itu ya. Lanjut lagi nih, unsurnya ada beberapa. Terus sempostik yang sering kalian tuliskan, yaitu tanda koma /1/2 untuk titik, dan akhir daripada pengucapan atau naskah dengan /3. Lanjut sama ini ada bagian dan juga akhir. Untuk
menarik perhatian sih, dan juga harus membuat itu kenapa kita harus mendengar acara ini. Dan bagian tengah detailnya menerangkan untuk informasi, dan bagian akhirnya adalah untuk meninggalkan kesan, kesimpulan, ataupun pertanyaan tanpa jawaban. Nah ini, biasanya bagian akhir, kalian harus menuliskan apa yang menjadi suatu resume ataupun inti daripada yang disampaikan dalam suatu acara tersebut. Biar orang lain ketika mendengarkan, oh sama dengan apa yang aku pahami. Seperti itu. Terus juga bisa membuat sesuatu hal yang memang ketika kalian ucapkan, pendengar pun nggak akan bertanya lagi. Aku setuju dengan apa yang disampaikan oleh penyiarnya, dan juga adanya yang pesan yang kuat bahwa kalian menyampaikan informasi itu memang dan bisa yang sering adalah kalau kalian paham, kalau kalian tidak paham, pendengar pun pasti tidak akan paham. Dan untuk terakhir ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan naskah siaran radio, penggunaan huruf, kata ganti, ada nama, ada penulisan benar, unsur waktu, penulisan angka, dan baca dalam pemahaman. Ini hal yang memang berkaitan dengan penulisan naskah siaran radio. Oke, ini untuk rangkuman pembelajaran di hari ini. Terus saya sudah membagi kelompoknya ke dalam beberapa kelompok, ada 8 kelompok, ada yang beranggotakan 3 orang, ada yang beranggotakan 4 orang. Silakan untuk dicek masing-masing kelompoknya. Sudah dicek? Sekarang saatnya kalian berkelompok sesuai dengan pembagiannya. Silakan. Dan saya sudah kirim videonya ke, silakan, jadi kelompok 1 hingga 8 ada kelompok ganjil berarti 1, 3, 5, 7, dan kelompok genap 2, 4, 6, 8. Untuk diskusi dan presentasi nanti silakan ada yang diwakilkan, dan untuk pengerjaannya harus selesai di hari ini, yaitu Selasa 15 November 2022. Saya persilahkan untuk dikerjakan.
Silakan tuliskan juga anggotanya dan beberapa diskusikan di situ boleh dikerjakan. Tambahan? Siapa? Pak, ini cara nulisnya. Cara nulis? Iya. Jadi kan ini tadi masuk ke karakteristik penulisan naskah. Nah, ini juga seperti tadi contoh naskah nomor bla 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 dan sebagainya udah garis miring. Ya, mungkin misalnya ketika kalian menuliskan naskahnya juga ditulis. Coba sambil bayangin ketika kalian nanti kalau dibaca. Nah, dibaca SK nomor titik 002 kan kayak gitu kan nggak cakep kan baratnya. Nah, itu bisa dirubah kan kayak gitu. SK ini sendiri berarti surat keputusan karena memang sebenarnya SK itu macam-macam untuk kepanjangannya, tapi ini esensinya adalah untuk surat keputusan esensinya gitu kan. Jadi makanya bisa dibaca surat keputusan. Nah, apakah itu kira-kira dipakai enggak? Karena kan cuma kalau untuk gambar sebagai informasi itu hanya untuk keperluan usaha suatu organisasi ataupun perkantoran gitu kan. Jadi kita nggak akan penting untuk dikaitkan. Jadi gambar boleh sampai 2022 tanggal sampai 2022 maksud saya ini dihilangkan aja. Jadi surat keputusan tanggal 10 September 2022 itu. Nah ini sebenarnya ada dua pemahaman, yaitu ketika menuliskan naskah 10 ini dituliskan angka 10 atau 10 terserah, itu juga untuk memudahkan gitu kan, karena itu juga bisa mengurangi kesalahpahaman. Saya sering berakhir juga karena tulisannya 22 tapi ada yang mengucapkannya menjadi satu ketinggalan bahkan jadi arti kan. Nah, tanggal 2022 nanti khawatirnya jangan-jangan kalian ketika ngucapin juga itu karena kebiasaan pemahaman bahwa ketika ngucapin harus jelas 10 September 2022. Ini simpel tapi sering sekali banyak kekurangan dari baik itu divisi
kreatif yang untuk menulis naskah hingga penyiar ketika mengucapkan. Jadi perlu hati-hati dalam pengucapan. Kalau perlu ya dijabarkan nggak apa-apa. Surat keputusan tertanggal yang dituliskan di situ 10 September 2022 gitu untuk menghindari salah persepsi gitu. Oke? Ya, iya. Kita harus melihat konteks kalimat memang gitu. Nah, ini belum saya cantumkan lengkapnya kan seperti itu. Cuma kalau dari esensi kita akan lihat dari rangkuman kalimat kan, rangkuman kalimat yang disampaikan bahwa biasanya juga ketika menyampaikan itu bisa ada keterangan lain dalam arti mungkin SK yang di sini bisa menjadikan surat keputusan maupun surat keterangan seperti itu. Nah, bagaimana kalau seumpama kalau tidak ada informasinya kan seperti itu. Nah, adanya tadi unsurnya apa? Logis kan kayak gitu. Nah, kalau umpamanya itu dituliskan SK dan sebagainya untuk sebagainya. Itu berkaitan tentang keputusan. Nah, kalau umpamanya berkaitan tentang lainnya, kita bisa melogiskan. Tadi kan ada unsur logisnya di situ. Nah, bisa masuk ke sana. Gitu ya. Jadi SK di sini dilihat secara konteks kalimat luasnya gitu. Tapi kalau ini melihat bahwa SK yang dimaksud adalah surat keputusan, gitu ya. Oke. Gimana unsur-unsurnya? Jadi karakteristiknya kan sampai di apa namanya tadi penjelasannya aja. Sing itu belajarnya gimana Bang? Sing. Posting. And coba. Masih asik kan? Ya, itu jangan-jangan kalau baca KTP ketawa. Guru itu ngaruh. Oh iya, Sign posting. Nggak berhenti nih. Di depan sini kan. Tapi kalau itu nanti aku nggak dengar. Iya, aku tanya langsung berapa nggak apa-apa. Ya buat guyonan nggak apa-apa. Apa? Pokoknya sampai 13.30. Sini nanti presentasi dulu, terus presentasi nanti apa namanya hasil akhirnya yaitu. Nanti jika ngambil nggak apa-apa. Enggak, interesan aja. Ini aku terus ya. Apa? Kita sendiri. Ini
Satu itu lebih baik. Lebih apa? Memang ada Kak. Berapa tema? Ada ini. Kalau sesuai ya. Masa Bisa kita enggak? Nah, soalnya ini masa teknik berarti penyiaran tadi apa? Ini kan Tapi tahun depan masih diupayakan kembali lagi. Kalau umpamanya dari dinas untuk radionya ya udah lanjut aja, enggak apa-apa, ya udah lanjut lagi. Pondal-pondal yang kelas 10 ini. Ya kan kalau praktek semuanya kan bingung. Gitu. Kalau radio maksudnya ilmunya keradion semuanya pasti masih kepakai. Terutama announcing skill itu kan buat modal semuanya. Kalau announcing skill kan bisa dibuat banyak ilmu. Itu ilmu dasar. Gitu. Semuanya TV, tapi mungkin semua dilihat kondisinya buat kembalian lagi. Siapa dari kalian mau kembali ke sini karena saya jadi guru? Boleh, saya lumayan loh. Yang penting cukup kan, kalau kata orang. Mau beli mobil cukup, beli rumah cukup gitu kan. Iya cukup gitu kan. Cukup itu menurut saya melebihi orang yang berkebutuhan yang orang kaya tapi mentalnya kurang. Maksudnya mental kaya itu penting gitu kan. Kaya itu kan cukup tuh maksudnya gitu loh. Kayak orang yang punya miliaran rupiah pun kalau dia merasa kurang terus itu mental. Gitu. Makanya kalau Indonesia udah cukup alhamdulillah, tapi tingkatin lagi kualitas ibadahnya, ditingkatin. Nanti Allah akan merintahin alam semesta untuk naikin lagi kualitasnya. Gitu. Rezekinya juga dari berbagai sumber kayak gitu. Kalau misalnya jangan satu sumber aja. Ya malah sumbernya agak kayak gitu. Sumber ini penghasilan ya gitu, amin. Ya nanti moga-moga gitu ya. Saya doain pokoknya kalian harus itu maksudnya bukan beban tapi harapan. Kalau sukses semuanya kan enak ya. Nanti saya punya event tinggal kalian nyumbang. Sorry ya Pak, cuma bisa 20 juta kayak gitu. Lagi sepi loh Pak. Gitu ya. Itu spiritnya. Gitu. Apa? Itu tadi kan yang sumber itu apa yang sumber? Hah? Itu tuh kan di depan. Kalau apa? Di depan. Maksudnya? Kayak itu oh iya. Itu langsung Iya, itu jadi variasi ketika siaran juga. Jadi kamu tuliskan untuk awal itu tidak boleh. Umpamanya habis opening backsound naik namanya, terus turun lagi berikutnya dari laman suaramerika.com dan sebagainya bisa masuk. Itu bisa. Itu semuanya warna-warni yang penting. Jangan sudah berpikiran mungkin berarti mempromosikan. Sekarang batasnya untuk mempromosikan sudah hampir hilang kayak gitu. Sampai kalau yang di sambil yang itu ngomongnya sekarang dan disebutin kayak gitu, nggak masalah kayak gitu. Sampai acara tetangga kompetitor disebutin juga batas ambangnya, makanya sudah tipis gitu, nggak apa-apa
sebutin aja. Oh ya umpamanya kalau kita nyebutin dan memang kita ambil manfaat dari media itu kan, nah kalau kita memberikan manfaat karena kita diberikan manfaat seperti itu, boleh itu bagus itu di depan atau di belakang boleh kayak gitu. Jadi warnanya, jadi kan ada referensi baru buat kalian nanti. Aku juga mau kayak langsung gitu. Iya. Gak apa-apa, kayak gini kan juga ada apa namanya pertanyaan tambahan nanti saya sampaikan gitu. Ya, makasih juga. Ada kesulitan kan? Bisa ya? Oke, karena tinggal kalian sesuaikan saja unsur-unsur penulisan Naskah, terus karakteristik naskah juga kan seperti itu. Jadi memang naskah itu sebenarnya apa yang akan kita sampaikan, kita tulis, kita rancang, dan itu memudahkan dalam berbicara. Tapi pernah nggak kepikiran kalau umpamanya mau nanti diskusi sama orang yang penting, kalian tulis naskahnya dulu? Pernah kayak gitu? Apa udah diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari? Belum kan? Nah, contohnya mungkin nanti, tapi levelnya harus level cukup tinggi dalam artian nanti Andini ada yang mau ketemu cowok kan kayak gitu, dibuat naskahnya dulu kan ya, gitu. Nanti kebingungan, nah, ada randonnya juga, boleh kayak gitu. Nah, cocok gitu kan, dan harus sesuai random kayak gitu. Nanti ngomongnya tertata kayak gitu, enak kayak gitu ngobrolnya seperti itu. Jadi sebenarnya naskah ini perencanaan ketika kita mau berbicara di depan audiens kan kayak gitu. Karena mau nggak mau kalian kalau pendiam terus nanti ibaratnya jiwa kalian, apalagi jiwa broadcast itu akan meronta-ronta. Aku nggak mau jadi diem terus kayak gitu. Itu yang saya alami ketika dulu jadi orang pendiam, terus akhirnya berubah menjadi orang yang suka untuk diskusi, ngobrol. Nah, jadi gelas kosong ilmu-ilmu saya alhamdulillah terisi dari para senior-senior saya. Jadi kalau ngobrol cerita enak kan seperti itu. Jadi ada tambahan lagi suatu pertanyaan yang akan saya sampaikan juga bagus dari Citra, yaitu tentang kutipan sumber itu bagaimana kalau ditempatkan di depan. Boleh saja. Jadi ketika kalian habis opening, habis itu ketika mau menyampaikan, berikut one update singkatnya. Dikutip dari laman suaramerdeka.com bahwa bla 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 dan sebagainya disampaikan gitu bisa. Nah, ini buat variasi. Sebenarnya dunia media, dunia radio itu seninya banyak sekali yang kalian bisa olah kan kayak gitu. Hidup itu sebenarnya kan juga seni kan. Kalau begitu terus ibaratnya juga contoh kalau hidup makannya sama terus. Kalian kalau mamanya makannya selama 1 bulan aja, mie-instan terus mau nggak? Walaupun rasanya beda-beda kan. Senin soto, rendang, bawang, kayak gitu macam-macam sama aja, itu namanya mie-instan semuanya kan. Bosen kan? Nah, itu pun juga ada seninya, makanya kayak gitu. Makanya kalian konsumsi ada nasi, ada gorengan. Makanya kalau ada siswa saya ambil terus itu kan, gizinya dari mana kayak gitu loh. Itu kan ya. Dari apa? Generasi micin ya. Oh, gitu ya. Kalau generasi micin itu gimana sih? Kecerdasannya dari micin itu ya. Ya, out of the box gitu ya. Dari nanti di endorse kalian sama Mas Sako kan gitu. Kecuali kalau makanya sering micin terus ikut
lomba olimpiade juara. Nah, itu langsung kan kayak gitu. Ternyata Micin membuat anak ini cerdas gitu, juara olimpiade fisika gitu. Nah, saya gitu. Itu seperti itu. Nah, sebelum presentasi tentunya dari saya mengungkapkan tentang naskah siaran radio ini, ada yang mau meresum atau apa yang diketahui bahwa naskah siaran radio itu seperti apa? Oke, Yani coba, apa itu naskah siaran radio kalau menurut Yani? Naskah yang ditulis dengan bahasa tutur, kemudian disampaikan kepada pendengar. Pendengar bisa dibahas apa yang disampaikan. Oke, jadi bahasa tutur kan ya, kayak gitu. Karena kan memang naskah siaran radio spesifik kan juga elektronik dan orang ataupun audio yang menggunakan Nah, ini juga pengalaman dari saya ketika menulis naskah dan akhirnya bisa didengarkan, dibuat suatu produk, didengarkan. Kebetulan waktu dulu saya punya pengalaman dengan Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, kan kayak gitu. Kalau mohon maaf teman-teman yang dari tunanetra yang kayak gitu. Nah, saya mohon maaf lupa menyebutkan sekarang lebih cocok tunanetra atau buta, saya agak lupa hal seperti itu. Nah, dari mereka itu paling sering dengar radio kan pastinya seperti itu kan. Nah, itu juga mereka satu indera dikurangi tapi indera yang lain ditambahin. Seperti itu. Jadi ketika saya pernah waktu itu masih belum banyak dan sebagainya, saya pernah dan di situ dari tunanetra. Itu saya sangat yang sudah langsung tahu ini naskah gitu. Saya kaget cerita sebetulnya gitu. Padahal ya saya nggak menunjukkan bebas diri seperti itu. Terus mengapresiasi atas yang saya berikan yaitu tentang naskah siaran. Kalian menggunakan kalian saya dulu spesialis memerankan tokoh yang mas. Nah, nggak saya, tapi saya dari situ belajar dan masih belum sampai sekarang setelah punya 10 atau mungkin belasan tahun yang lalu. Jadi naskah yang ditulis saya memerankan anak putus sekolah. Nah, dari anak yang putus sekolah itu sendiri, itu settingnya berarti apa? Yang dirasakan perasaannya. Sedih pastinya kan, terus ya hidupnya hancur kan ya, susah dan sebagainya. Kondisi naskah saya sudah terima setelah saya sama teman-teman saya itu pertanyaan dan masih terbawa gitu. Saya coba gitu. Terus saya tanya sama saya punya guru podcast juga dan dikasih tips, pikirkan atau rasakan apa yang membuat kamu sedih. Naskahnya kan kayak gitu. Oke. Yang membuat saya sedih waktu itu nggak paling dekat adalah saya diputusin sama pacar. Kalau gampang, saya sedih gitu. Sampai sekarang saya lupa rasanya. Itu kan masih sedih. Itu gitu. Sama satu gitu. Coba saya terus ini terus siap. Saya pikir ngapain? Saya di kamar. Saya sebentar buang itu terus dia tahu kalau saya kecil mungkin dulu gitu sama gitu supaya cara ceritanya. Nah, oke siap.
Sehingga saya siap langsung beberapa cuplikan saya lupa jadi namanya siapa, pokoknya nah itu udah nggak bisa menjadi kamu, itu udah nggak punya apa-apa lagi gitu. Saya ini nangis kenalan malahan bahwa nyampein aku nggak mau waktu sekolah dulu kayak sambil dulu sekolah itu buat aku kayak gitu-gitu sampai kayak gitu. Sekarang udah hilang punya itu, makanya itu kalau ya saya nyariin rekaman-rekaman saya dulu udah hilang karena virus gitu. Yang pertama itu sebelumnya saya juga rekaman sebagai pengemis dan dapat terus filmnya bagus ya gitu. Merana minta temanku geblak meja beneran kayak gitu, kaget beneran kayak itu natural. Nah itu kekuatan daripada naskah yang kita harus tuangkan ke dalam suatu karya. Nah ini makanya nanti kita akan mencoba di pertemuan-pertemuan berikutnya ini berkaitan tentang sandiwara. Sebenarnya sandiwara radio itu seru benar-benar kan kayak gitu. Karena saya menyatukan dengan saya pernah yang kayak gitu. Kebetulan istri saya juga sering main teater yang kayak gitu. Teater yang kata mertua saya, ya dulu sering. Jadi di kamar mandi lama, pertama nyanyi, olah vokal, itu. Yang kedua praktek kayak gitu sampai tetangga itu pada datangi. Kenapa Pak RW kayak gitu? Enggak, saya latihan kayak gitu. Sebagainya. Terus waktu itu kan belum disiapkan gitu. Saya satu kata. Sendiri-sendiri masing-masing. Baik oke, nanti latihan bersanding gitu coba dan sebagainya siapa sebagai anak yang dianiaya kayak gitu, tapi disikat gitu dia harus sebagai ini tidak sendiri yang gitu. Satu yang itu anak kayak gitu. Yang jangan dimaksud satu semua bisa berubah. Sebagai saya bisa sampai itu belum bisa kayak gitu. Tapi silakan untuk mempresentasikan siapa saja ya. Boleh yang oke, siapa dulu? Di bawah hasilnya untuk disampaikan. Ya maju aja, maju ke depan, mundur ke belakang, ya kan? Nah, kan kayak gitu. Makanya kalau orang bilang saya itu jatuh ke bawah, iya, apa ada jatuh ke atas, kan kayak gitu. Itu unsur logis. Nah, kecuali kalau di luar angkasa, kan kayak gitu. Oke, silakan untuk hasilnya yang didiskusikan, gitu. Ini, iya. Nah, sebentar. Ya berarti ganjil ya.
Ganjil apa genap? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda itu menyebutkan masa itu kemudian ada di kemudian ada tulis yang artinya nanti ini simple and short, terus ada yaitu history pertama. Kemudian soal yang kedua ini ada pembacaan naskah siaran menggunakan karakteristik. Soalnya ada SK nomor 002 garis miring C ketika garis miring B garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 10 September 2022. Yang jawabannya di sini surat keputusan tertanggal 10 September 2020. Oke, sip. Terima kasih. Kasih aplaus untuk ya. Ya, ini silakan duduk dan saya jelaskan memang untuk beberapa prinsip tadi Anda gunakan bahasa tutur, sekali lagi bahasa ucap yang dikonsumsi oleh telinga karena media elektronik terutama video itu yang ditangkap adalah kejernihan ataupun kejelasan dari informasinya ya. Terus ada singkat konsep, terus yang pendek, yang singkat, yang jelas, padat, bisa diterima oleh audiens dan uji listing informasi apa yang disampaikan itu untuk dipahami, untuk bisa ketika menyampaikan langsung dipahami. Nah, untuk seringkali penulisan surat keputusan atau surat keterangan sebenarnya secara kontekstual memang ini adalah jawaban yang benar dengan surat keputusan, yaitu terlihat dari konteks kalimatnya. Kalau kalimatnya itu menggunakan contoh SK nomor dan sebagainya. Nah, nomor ini dan sebagainya itu memang karena biasanya itu adalah bahasa dari tata usaha suatu tempat, suatu kantor, suatu administrasi. Jadi memang ada pastinya kop untuk secara ada keterangan untuk suratnya tersebut. Jadi itu tidak perlu menjadikan orang itu diberikan pemahaman. Yang pasti fokusnya adalah tanggalnya saja, waktunya. Suratnya itu disahkan, diresmikan di hari, tanggal, bulan, dan tahun. Oke, untuk kelompok ganjil, terima kasih sudah mewakili ya. Untuk kelompok 1, 3, 5, dan 7. Silakan untuk yang mewakili kelompok genap untuk bisa mempresentasikan siapa? Oke, Faradis Salsabila. Faradis, berarti panggilannya apa? Adis. Apa Abel? Abel itu panggilan apa? Panggilan saya siapa? Enggak. Nama apa? Oh, Abel. Terus kamu lebih mantep atau nyaman dipanggil apa? Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbeda mewakili beberapa orang mempresentasikan dan diskusi kami. Yang pertama, berikut karakteristik naskah secara terdiri dari layar data yang disampaikan secara utuh, bersifat langsung, sekali data sosial, sekali kita tahu lagi, bersifat visual, menyadari yang kuat dari suara, jelas, terlihat, sebenarnya aktif, dibanding dari aktuali, pembayaran angka, global, logis, militer, teknologi, teknologi. Yang kedua, bahwa masa secara yang benar dari data di atas. Tergantung kelompok selesai, terutama beras, terigu, minyak sayur, telur dan jenis. Hanya itu bahkan tentunya meningkatkan juga sangat selesai. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kenapa gara-gara aku buat untuk kabel ya? Oke, jadi untuk pertanyaan pertama berkaitan tentang apa tadi? Iya, karakteristik ada banyak, ya minimal 4 boleh disebutkan. Tadi sudah banyak dan dirangkum aja, layak baca, sampaikan langsung dan lain sebagainya. Ada logis, cerita, dan send posting ya. Nah ini tadi ada penulisan, biasanya itu mungkin beberapa media menuliskan bahwa ketika ada data terus disampaikan. Untuk harga yang terakhir itu begini-begini dan sebagainya. Kan orang itu tidak paham yang dimaksud yang disampaikan terakhir itu yang mana. Terkadang itu ketika orang menyampaikan, maksudnya seorang penyiar itu memberikan informasi, audiens itu baru dengerin. Loh, maksudnya yang mana? Makanya ditegaskan dengan penyebutan kembali harga ataupun apa yang ingin disampaikan. Seperti contoh ini, harga daging ya, harga daging bahkan harganya meningkat tajam hingga 100%. Jadi jangan menggunakan apa yang menurut kalian itu ini tahu, tapi sebagian masyarakat tidak paham. Seringkali kalian kalau mengucapkan dengan bahasa-bahasa magic menurut saya, dengan ngomong pokoknya. Nah, kayak gitu. Terus ada juga, mohon maaf disampaikan, ada yang ibaratnya juga menyebutkan suatu kata-kata, mungkin kata-kata mutiara dan sebagainya, terus ditambahkan menurut penuturan yang di atas kan kayak gitu. Kita bingung loh yang di atas mana kan gitu. Bunga kan kayak gitu. Nah, saya akan sampaikan sesuai apa yang ingin saya berikan di bawah ini. Nah kan bingung juga di bawah ini bingung misor apa itu nggak bisa. Jadi ya harus disampaikan sedetail ataupun orang lain akan paham gitu. Sampaikan apa yang memang orang lain paham dengan apa yang kalian bahasakan. Ini penting banget untuk kalian semuanya. Jadi tidak ada istilah pokoknya harusnya begitu. Pokoknya kata-kata magicnya kalian gitu loh. Nah, gitu. Seperti kalian mau izin ke belakang sama guru gitu. Pak, gini. Ya kayak gitu. Kepalanya kayak gini-gini. Maksudnya apa kan kayak gitu. Nah, kan bisa Pak Konan mau izin saya ke belakang. Itu mungkin, Pak Konan kok ribet banget mengucapkan. Tidak, saya membiasakan kalian untuk bertutur kata secara sistematis. Gitu. Tidak contoh seperti dulu generasi-generasi kalau sekarang insya Allah yang angkatan sekarang semakin lebih baik. Kalau dulu itu mau pinjem printer, wah itu panjang. Contohnya pinjem ke saya. Pak Konan, iya. Saya boleh minta tolong, boleh gitu. Saya mau pinjam komputer, silahkan. Terus buat apa? Jadi panjang kan kayak gitu. Terus bunyi list yang mendengar, kalau menyampaikan itu yang komplit, nggak usah berbelit-belit. Bisa kan, Pak Konan mohon maaf, saya pinjam komputernya untuk ngeprint ya tugas ini dan sebagainya. Selesai kan? Kalau panjang-panjang kayak gitu, saya nungguin terus kalimat berikutnya kan kayak gitu. Kalau diam, nah nanti dikiranya nggak ngerespon kan kayak gitu. Dikiranya saya nggak ngasih apa namanya feedback yang bagus. Wah guruku cuek kok, ya kayak gitu kan. Khawatirnya era kalian kayak gitu kan. Nah, guruku ngajari aku harus perhatian, tapi aku tanya sedikit aja dicuekin. Nah itu langsung jadi headline banget gitu. Aku tuh nggak bisa diginiin, dicuekin kayak gitu. Kan repot, terutama sama ayamku aja nggak bisa, apalagi sama guru yang kayak gitu. Nah aku dibanding-bandingin kayak gitu kan nggak enak toh. Nah dibanding-bandingin nanti ngeplay para juga kan nggak enak kayak gitu. Nah terus untuk hari ini berkaitan tentang teknik penulisan naskah siaran radio, saya rasa kalian sudah memahami dengan begitu jelasnya. Dan saya apresiasi untuk semuanya yang sudah berusaha untuk memahami. Tepuk tangan untuk semuanya. Penghargaan setinggi-tingginya untuk kalian semuanya tanpa terkecuali karena saya sudah sering mengajarkan ini dan juga melihat naskah tulisan kalian. Jadi tidak secara spesifik ke siapa dan lain sebagainya karena kalian sudah bisa menerapkan tulisan naskah dengan baik. SOP-nya sudah sesuai, karakteristiknya juga. Ini untuk menegaskan kembali, mengingatkan ulang. Karena di kelas 12, saya sering bilang bahwa eranya kalian adalah kecepatan dan juga ketepatan.
Nah, untuk ini hal-hal teknis sebenarnya berkaitan naskah siaran radio yang kalian tulis sudah harus beres. Dan semoga juga ilmu yang kalian pahami di hari ini bisa bermanfaat dan semoga bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari dalam artian kalau kalian sudah terbiasa dituliskan dalam suatu buku, kalaupun buku tidak dituliskan, kalian bisa menuliskan dalam pikiran kalian. Tapi dalam proses pembelajaran memang harus dituliskan dulu. Setidaknya pointernya, apa yang ingin disiapkan. Dan di pertemuan berikutnya, nanti kalian akan melatih diri kalian untuk bisa membuat pointer dan juga membuat pertanyaan, membuat naskah secara spesifik. Itu akan berdampak kepada diri kalian yang dimana nantinya kalian ketika bersiaran, berbicara dengan berbagai pihak tetap tenang, penataan kalimatnya. Kan seperti itu. Nanti insya Allah bisa lebih baik daripada saya sendiri, di mana saya seringkali diajukan oleh beberapa orang untuk menangani beberapa hal hingga yang berkaitan tentang kriminal. Saya melaporkan dan itu melaporkan ke pihak kepolisian itu karena tidak banyak orang yang berani, saya yang maju. Saya ngomong runtut, kalimatnya jelas dan polisinya paham dan bisa membuat suatu laporan itu pun juga dengan ketenangan. Apapun yang terjadi untuk kalian semuanya harus tetap fokus untuk bisa memberikan apa yang kalian ucapkan. Jadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ya tidak berhak bisa mengendalikan diri untuk bisa mengendalikan kondisi gitu. Itu selalu memang mungkin ini, tapi saya sudah melakukan beberapa hal dalam kehidupan dan nanti setiap individu akan ada levelnya masing-masing. Dan semoga kalian levelnya naik terus, meningkat terus, harus memotivasi diri sendiri. Kalau temannya sudah dipercaya untuk memegang suatu program, kalian pun harus mempunyai suatu semangat untuk bisa. Ya, seperti itu. Kalau Abel itu kan semangatnya untuk operator, ya jangan operator terus, gitu kan ya. Dan nanti untuk kalian semuanya harus bisa bersiaran dan juga pegang ataupun juga sendiri, ya. Seperti itu yang akan saya sampaikan kepada kalian semuanya. Tetap bersemangat untuk belajar dan utamanya menjaga kesehatan. Itu kan itu yang membuat sakit, skip. Sakit bisa diantisipasi, bisa pastinya. Contoh ada yang memphp kalian, itu sakit toh, skip aja. Gitu pergi dan sebagainya atau mungkin dimasukkan dalam hati ada yang harus dibilang kalau semuanya masuk ke dalam diri ya kamu sendiri akan membuat susah dan akan kedepannya kebingungan apa yang harus kalian tempuh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan kita akan belajar lagi ke depan bagaimana mempraktekkan dan juga membuat suatu tulisan dalam rangkuman teknik penulisan naskah siaran radio. Terima kasih untuk hari ini dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan saya persilahkan untuk Andini ya, yang akan memimpin doa penutup. Terima kasih untuk perhatian yang hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Silakan dulu.
Nah, itu udah nama gue. Ada teman sini. Saya tekan. Saya tekan. Ini punya bosan ya.